Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen A ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrat irodatnya lah kita hari ini bisa berkumpul dan dipertemukan dalam virtual sinkron melalui pencemaran ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan tidak berkah serta diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu ya, khususnya ilmu ekonomi syariah. Pembahasan kita pada hari ini yakni pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit simpan pinjam syariah ya, atau setingkat koperasi biasanya ya badan hukumnya, kemudian juga kontren. Jadi kontren ini juga menggunakan akad koperasi syariah. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail, termasuk juga kelompok 7 ini ya, yang dipresentasikan hari ini rekan Cynthia Puspita Sri Juliani dan Sulis Gita Ramadhani Supriyadi, yang pada kesempatan hari ini saya kira sudah siap di hadapan kita semua ya, untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi pencarian materi tentang pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya ya, yaitu melalui salah satu model lembaga keuangan syariah, terutama yang mengakar rumput di bawah, yakni adalah kontren atau unit simpan pinjam syariah, atau juga ada koperasi syariah, atau juga ada yaitu Baitul Mal Tanbil. Nah, kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan antaranya ya. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang berbanggakan berbicara tentang pemberdayaan, berarti di sini ada keberdayaan ya, artinya melibatkan banyak umat, banyak masyarakat ya. Dan di sini yang terlibat tidak hanya yang menjadi pengelola dari lembaga keuangan ekonomi syariah yang kontren ataupun unit simpan pinjam syariah, tetapi banyak anggota, banyak umat yang berdaya dengan adanya kegiatan ini, sehingga konteks hari ini merupakan pemberdayaan. Dan pemberdayaan tidak hanya pemberdayaan sektor manusia atau umat, tetapi juga pemberdayaan sumber daya alam, kemudian potensi-potensi lainnya, pemikiran, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi berdaya yang bersinergisitas menjadi sebuah perkembangan ekonomi atau pengembangan ekonomi yang optimal, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan ekonomi umat, ya tentu saja ya, kalau kita dasarnya ke ekonomi mikro, ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan, yang harus dipenuhi oleh kita di keluarga. Ya. Tentu saja banyak kebutuhan, baik itu primer, sekunder, primer maupun atau tersier maupun yang lainnya ya. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan. Tentu saja tergantung dari apa yang ekspektasi setiap keluarga ingin dan butuhkan. Tentu saja paling tidak kebutuhan itu akan menunjang kepada kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada dasarnya. Seperti misalkan dalam syariah ibadah kita juga perlu sajadah, perlu mukena, perlu tempat ibadahnya, dan itu juga harus dibangun, harus dibeli, kemudian membutuhkan sektor-sektor yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan uang ya. Karena kita tidak semuanya mampu menghasilkan produk seperti sarung, seperti saja, dan mungkin perusahaan-perusahaan besar atau bahkan orang lain
yang membuatnya. Sementara kita tidak punya, maka membutuhkan sumber daya yang untuk mendapatkannya, untuk membeli. Dan salah satu sarana transaksi adalah uang, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita akan dapatkan untuk menjadi uang? Tentu saja produktivitas usaha. Nah, di sini ada pemberdayaan ekonomi, ya, gitu, ya, umat. Ya. Nah, cuma di sini konteksnya kita akan bicara bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Umat ini bisa berdaya ekonominya melalui salah satunya sektor adanya unit simpan pinjam syariah maupun kontren, ya. Tentu saja tidak hanya melalui OSP syariah, ya, atau kontren, banyak sekali mungkin pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat melalui lembaga-lembaga lain ataupun potensi potensi sumber daya yang lainnya. Cuma konteks kita pada pagi hari ini adalah bagaimana bahwa unit simpan pinjam syariah ini atau kontren ini mampu menjadikan sebuah pemberdayaan bagi ekonomi umat, seperti itu barangkali, ya. Tentu saja karena ini lembaga keuangan, nantinya jelas bahwa unit simpan pinjam syariah akan bekerja memberdayakan ekonomi umat melalui sektor-sektor pembiayaan. Jadi jika ada salah satu pelaku ekonomi dari umat ini, ya, yang membutuhkan sektor permodalan, kemudian juga ada untuk perencanaan ke depan dalam bentuk simpanan tabungan, maka unit simpan pinjam syariah menjadi bagian yang mengakomodir segala kebutuhan untuk menjalankan ekonomi umat ini. Gitu. Jadi biasanya dalam produk simpanan bagi para pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan, kemudian punya perencanaan lain untuk menyimpan simpanannya, tentu saja sudah sesuai dengan pola syariah, maka menyimpannya boleh di unit simpan pinjam, karena ada simpan, ada pinjam, ya, ada pembiayaan dengan pola syariah. Ya. Begitupun sama dengan kontren. Kontren ini panjangan dari koperasi pondok pesantren, ya, sehingga di dalamnya ini melakukan kegiatan-kegiatan simpan pinjam juga, ya. Jadi bagi santri, bagi warga pondok pesantren, para ustadz dalam melakukan saving atau simpanan tabungan, ya, hampir disimpan di kamar ataupun disimpan di dompet, ada hilang, ada keperluan yang tidak terduga, maka boleh dilakukan proses simpanan tabungan itu di kontren, ya. Nah, nanti produk-produknya sudah menggunakan pola syariah. Salah satunya ada, ya, dengan prinsip transaksi yang kemarin kita sudah sampaikan, yakni prinsip wadiah, ya, di mana wadiah ini merupakan titipan. Jadi si uang yang tadi kita punya itu disimpan dalam bentuk tabungan dengan pola wadiah, gitu, titipan, gitu, ya. Nah, sementara wadiah ini ada dua, ya, ada dua macam. Yang pertama ada wadiah yang amanah dan ada wadiah yang amanah, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada simpanan di kontren maupun di WSP ini dalam produk simpanan mudharabah, di mana simpanan Anda itu para santri yang mungkin baru pulang mudik, uangnya masih tebal, masih banyak, ya, karena baru pulang dan dibekali orang tua, sanak saudara, famili lainnya. Nah, khawatir takut hilang, maka disimpan di semacam kontren. Nah, nanti ada dikeluarkan buku simpanannya, buku tabungannya. Nah, jika menggunakan pola mudharabah, maka simpanan uang yang ada di tabungan Anda diberlakukan sebagai investasi. Nah, gitu. Dan nanti akan mendapatkan bagi hasil. Berbeda dengan wadiah tadi, ya. Wadiah tidak mendapatkan bagi hasil. Paling-paling hanya mendapatkan bonus, ya, dari ujroh. Itu pun jika wadiah yang dipilihnya wadiah yang amanah. Nah, jika wadiah yang amanah malah tidak akan mendapatkan bonus, juga tidak akan, ya, termasuk bagi hasil apalagi. Malah bisa saja nanti si pihak kontren akan membebankan untuk biaya titipnya atau biaya dari wadiah yang amanah tadi, karena amanah tidak boleh digunakan, ya.
Kemudian pemberdayaan lainnya untuk ekonomi umat ini terutama ekonomi umat atau warga pesantren bisa saja ya warga pesantren di sekitaran pesantren itu ada pelaku ekonomi misalkan ekonomi kreatif membuatkan kuliner misalkan, atau buket ya buket. Nah, ternyata dapat pesanan orderan yang banyak sementara modalnya terbatas maka si pelaku atau umat tadi ya warga pesantren tadi bisa mengajukan untuk pengajuan pembiayaan modal kepada pesantren tadi gitu ya. Tentu saja pesantren akan menggunakan akad-akad dengan pola syariah ya. Salah satunya bisa musyarakah ya, musyarakah. Termasuk juga mudharabah. Nah, sedikit bedanya mudharabah dengan musyarakah. Jika musyarakah itu eh, kerjasama dua pihak ya, jadi investor dengan pengelolanya itu sudah sama-sama menempatkan modal gitu. Jadi dua belah pihak sudah memiliki modal. Jadi kalau modal total mesti 10 juta, maka pihak pekontren misalnya ya 6 juta, pihak pengelola masyarakat tadi ya 4 juta atau pekontren 8 juta, pengelola atau masyarakat tadi 2 juta atau mungkin juga pekontren 1 juta, si masyarakat 9 juta. Intinya dua belah pihak itu walaupun sekecil apapun rupiah yang ditanamkan, dua belah pihak itu sudah sama-sama memiliki penempatan investasinya, penempatan dananya. Jadi ada dana investasi yang diinvestkan di usaha si masyarakat tadi. Jadi bekerja sama usaha. Gitu ya. Dimana pesantren itu usahanya ya dengan investasi-investasi. Nah, kemudian koperasi punya uang dari mana? Salah satunya dari hasil penghimpunan dana dari warga pesantren yang tadi nabung, yang tadi nabung seperti itu. Kemudian jika ada warga pesantren yang menginginkan satu unit HP misalnya, atau komputer atau laptop ya, atau mungkin juga sarung ya, kemudian tidak punya uang tunai, padahal harus harganya mungkin 100.000 ya ada, ya 150 ada, tapi nggak punya nih mau dicicil. Nah setiap dia pulang dari mudik misalkan ya, dia akan bayar nyicil ke pesantren itu bisa. Jadi pesantren yang membayar dulu ke toko itu si sarung tadi, kemudian dijual kembali kepada si warga masyarakat tadi. Nah ini kan berdaya gitu dan ekonomi umat jadi berdaya dan kebutuhan masyarakat jadi terpenuhi ya seperti itu. Nah ini memakai akad bagi hasil atau tidak, atau mudharabah atau musyarakah tidak. Nah ini tidak ya, karena di beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa transaksi syariah itu ada yang berprinsip wadiah, titipan, ada yang berprinsip kerjasama usaha, bisa mudharabah, musyarakah, mukobaroh, musyakoh, mujaroah. Nah, kemudian ada yang berprinsip jual beli. Nah, bisa jadi yang kebutuhan sarung tadi itu masuknya tidak kepada kerjasama usaha, tetapi masuk kepada prinsip jual beli. Jadi kebutuhan si santri tadi itu masuk kepada akad jual beli. Sementara akad jual beli dalam Al-Quran wa halal bai'a wa harama riba, Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Nah, dalam jual beli tentu saja tidak ada tentang bagi hasil karena yang ada margin. Nah, jadi nanti diterangkan, Kang, iya ngagalu sarung, kawitna koperasi di toko 100.000, diical beli ke akang 130.000, kami 10 sasikeun. Nah, itu yang 30.000 itu bukan bunga, itu margin. Seperti halnya jika Anda misalkan beli aqua mineral ini di warung itu misalnya 3.000 ya, kita yakin bahwa si warung tadi belinya tidak 3.000 kan, bisa 1.500, bisa 2.000. Nah, kalau 2.000 berarti jual 3.000 untungnya berapa? 1.000 ya. Nah, 1.000 modalnya tadi 2.000. Berarti berapa persen keuntungannya? Keuntungannya 1.000, modalnya 2.000. Jadi 1.000 per 2.000, 50%. Nah, ini untungnya 50%. Apakah Anda sebut bahwa ini sebuah bunga riba? Tidak kan? Karena dalam jual beli ini terjadi antara bingung, artinya saling rela. Kalau penjualnya jelas ya, semakin mahal semakin rela.
Tetapi pembelinya tidak jadi bahwa eh, dengan keuntungan 50% tadi tidak menyebut bahwa itu sebuah bunga kan gitu. Jadi yang jelas jika Anda kemahalan maka Anda akan merasa atau mengurungkan untuk terjadi pembelian gitu ya. Ya, artinya Anda akan membatalkan pembelian tadi. Dan si pembeli pun tidak menjadi masalah karena banyak sekali terjadi kasus-kasus dijual beli ini yang tidak sedikit begitu sudah terjadi tawar-menawar malah tidak jadi. Begitu. Ya intinya yang tadi 50% tadi itu bukan kategori bunga, itu menjadi laba saja seperti itu. Dan jikapun pembeli tidak apa istilahnya tidak berani karena merasa kemahalan, maka pembeli diperbolehkan untuk membatalkan. Ya boleh, biasanya di syariah itu disebut dengan salah satunya khiyar ya, khiyar termasuk kalau ada cacat itu boleh membatalkan, itu bagian dari semacam khiyar ya. Dari dalam murabahah itu ada yang namanya khiyar. Nah itu, jadi itu laba saja. Termasuk juga jika Anda beli laptop, saya yakin penjual belinya tidak segitu dan keuntungan tadi entah itu berapa prosentasinya itu tidak termasuk dalam kategori riba karena prosesnya berbeda. Seperti itu barangkali. Jadi harus paham apa-apa yang menjadi transaksi dan syariah sudah membolehkan karena sudah melalui kajian-kajian di mana semuanya juga sudah berdasarkan jika kita belajar fikih muamalah ya itu sudah paham betul ya seperti itu. Kemudian transaksi syariah yang keempat ada yang menggunakan prinsip sewa ya. Nah di sini nah dalam sewa ini ada dua transaksi yang biasa terjadi terutama di Indonesia ya. Nah jika kita kembangkan kita ke negeri Malaysia ataupun Brunei ataupun Timur Tengah itu sebenarnya akad dari sewa itu sangat banyak ya jenis beragamnya termasuk juga tadi murobaha atau jual beli ya. Nah di Indonesia untuk sewa ini berkembang hanya dua. Yang pertama sewa biasa atau ijaroh, yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik atau yang sering kita sebut dengan leasing ya atau sewa beli. Nah, untuk akad sewa biasa itu seperti halnya karena secara adat sewa ijarah ini sudah terjadi di masyarakat sejak lama. Seperti misalkan mahasiswa untuk domisili yang luar kota kuliah misalkan di wilayah Unsa itu kan sewa kamar ya, sewa kos-kosan. Nah, kita menyebutnya kos-kosan atau sewa rumah gitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori ijarah. Termasuk juga jika para wisudawan ya kadang-kadang misalkan wisudanya di UPI, di UNPAD, di Bandung, kemudian banyak keluarga, famili yang ikut mengantar, maka kita perlu menggunakan akomodasi kendaraan. Nah pada saat kita tidak punya, maka kita sewa ke rental. Nah kemudian kita nyebutnya kan ngerental. Nah padahal secara syariah itu termasuk dalam kategori ijarah atau sewa. Artinya, ijarah atau sewa ini merupakan eh, pemindahan manfaat saja, tapi tidak memindahkan hak milik ya, hanya memindahkan manfaat. Cuma jadi manfaat mobilnya tadi berpindah ke kita karena kita bayar ujroh, bayar sewa. Nah, kemudian selepas itu yang diperjanjikan kita kembalikan kan, tidak menjadi barang itu menjadi milik kita, termasuk juga kos-kosan. Nah, kita hanya setiap bulan atau yang ngambil 1 tahun 1 kali itu kita hanya memindahkan manfaat yang kita bayar selama 1 tahun manfaat itu dengan rupiah. Nah, selepas 1 tahun itu beres, maka sewa itu berakhir juga dan barang yang kita sewa tidak lantas menjadi hak milik kita kan. Nah, itu ijarah sewa biasa. Nah, kemudian ruko, toko itu banyak juga. Ya. Nah, sementara jika ijarah muntahiyah bitamlik itu diakhiri dengan beli, seperti yang terjadi di leasing jika Anda ngambil mobil, motor, ya, mobil itu. Dan ilustrasi seperti ini nanti sebetulnya akan ada di lebih detail di mata kuliah berikutnya ya. Salah satunya di perbankan syariah, kemudian insurans syariah, kemudian juga di koperasi syariah ya. Dan kita masih bekali anak-anak mahasiswa kita ini dengan kurikulum dengan beberapa mata kuliah seperti tadi. Kenapa? Karena di luar sana industri dunia kerja ternyata masih menyerap banyak SDM yang memiliki kompetensi di bidang syariah. Buktinya banyak sekali bank syariah yang bermunculan, insurans syariah,
Nah, ini perlu orang-orang yang kompeten di bidang syariah, karena jika tidak mampu memiliki pemahaman di bidang syariah, kita khawatir bahwa lembaga keuangan syariah dengan maksud pemberdayaan ekonomi umat, baik USP syariah, Koplontren, bank syariah maupun yang lainnya, ini implementasinya tidak mencerminkan syariah. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan ini bahaya karena masyarakat luar menganggap bahwa ternyata syariah itu lebih tidak jauh beda dengan konvensional, bahkan terkadang lebih kejam. Sebenarnya jika kita mempelajari lebih detail dan lebih komprehensif, tidak seperti itu. Itu hanya oknum-oknum yang memang tidak mampu, tidak kompeten dari sisi syariah, tapi memaksakan diri untuk membangun sistem pola syariah. Atau juga sebenarnya dia juga sudah paham, tetapi tidak mengimplementasikannya. Nah, ini dalam Islam dosanya dua kali ya, karena mereka sudah paham ilmunya, sudah paham hukum-hukumnya, tapi tidak mengimplementasikannya, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti pola syariah. Nah, ini dosanya lebih besar. Nah, ini beberapa hal tentang produk-produk, salah satunya yang melalui USP Syariah ataupun Koplontren. Nah, ini hadir USP Syariah dan Koplontren itu dalam rangka pemberdayaan. Nah, di sini banyak yang berdaya, ekonomi masyarakat, wilayah Koplontren, termasuk juga Koplontrennya sendiri menjadi bagian yang siklus yang berdaya ya, berdaya dari ekonomi itu. Nah, selebih detailnya, mari kita simak bersama hari ini kelompok 7 yang terdiri dari Cynthia Puspita dengan NPM D121047660, kemudian Sri Juliani dengan NPM D121045513, kemudian Sulis Gita Ramadhani dengan D121045583. Saya kira hari ini sudah siap ya mempresentasikan di hadapan kita hasil diskusi kelompok 7 ini tentang pemberdayaan ekonomi rakyat atau umat ya lebih tepatnya melalui unit simpan pinjam syariah dan Koplontren. Dan saya mundur diri ke belakang dulu ya. Silahkan kepada Cynthia, Sri, dan Sulis untuk selanjutnya mempresentasikannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukmayadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat melalui USP Syariah dan Koplontren. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Julianti. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Cynthia Puspita dan Sulis Gita Ramadhani Supriyadi. Kami dari kelompok 7. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Cynthia Puspita. Kepada Cynthia saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment. Sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Empower memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, to give power atau authority to, atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Yang kedua, to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Perbandingan IPM, IKM, dan peningkat negara-negara ASEAN. Dalam kaitan tersebut terkait dengan konteks strategi penanggulangan kemiskinan. Yang patut dipahami adalah bahwa kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, maka pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, di samping juga sektor real dan perdagangan. Terdapat 5 sektor dengan jumlah unit usaha terbesar, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah
26.261.412 unit atau 26.259.805 UK dan 1.607 UM. Perdagangan hotel dan restoran sebanyak 10.197.812 unit atau sebanyak 10.172.227 UK dan 25.858 UM. Industri pengolahan sebanyak 2.808.949 unit atau 2.797.237 UK dan 13.712 UM. Pengangkutan dan komunikasi sebanyak 2.705.849 unit atau 2.702.552 UK dan 3.297 UM. Jasa-jasa sebanyak 2.314.8 unit atau 2.307.261 UK dan 6.747 UM. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sulis. Kepada Sulis, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Gita Ramadhani Supriyadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Berkaitan dengan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka program memberdayakan KUMKM antara lain: 1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu A. Fasilitas dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. B. Penyempurnaan peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang UKM, Undang-Undang tentang perkoperasian, dan Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan, serta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat. Dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perizinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, terutama peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah. Yang kedua, program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu A. Perluasan sumber pembiayaan khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non-bank lainnya, terutama yang mendukung UKM. B. Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM dan anggota koperasi melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan, atau kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat offline, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi. 3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu A. Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan UKM di wilayah perbatasan atau melalui pengembangan agroindustri unggulan dan agroforestry bernilai ekonomis tinggi dan perbaikan mutu kualitas benih genetik. B. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi berorientasi ekspor, subkontrak, dan agribisnis agroindustri. 4. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu A. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha, dan penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian, serta fasilitas pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan. B. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas
wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi. Dan yang kelima, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu A. Fasilitas penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi best practices dan pelajaran yang didapat program-program pemberdayaan masyarakat. B. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana. Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor D, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, dan peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu menurunkan kemiskinan. Selanjutnya, peranan koperasi pondok pesantren atau kopontren terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia semakin menyadari bahwa koperasi merupakan jiwa. Dari Undang-Undang 1945, pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak lain adalah koperasi. Selanjutnya disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Sehingga untuk mewujudkan keberadaan koperasi dengan giat mendukung usaha-usaha koperasi yang ada. Di Indonesia, pengertian koperasi menurut ketentuan yang bermaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi pondok pesantren dengan usaha yang lebih dikenal dengan istilah kopontren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama. Merupakan suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah demi pembangunan nasional, terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat lewat mekanisme kerja pada koperasi tersebut, dengan memberikan pelayanan pada anggotanya maupun pada masyarakat sekitarnya untuk mewujudkan usahanya. Potensi ini antara lain didukung oleh peran dan penampilan kiai sebagai pengasuh dan sekaligus sebagai pemilik pondok pesantren. Sebagai seorang kiai yang mempunyai pengaruh dan karismatik tersendiri di lingkungan pondok maupun masyarakat, segala yang diucapkan maupun tingkah lakunya akan menjadi panutan, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dan penelaahan lebih tajam dari jumlah santri yang tinggal dan belajar di dalam pondok maupun para alumni santri yang telah tersebar di pelosok tanah air. Merupakan pasar yang jelas untuk dapat mendukung perekonomian di lingkungan pondok pesantren maupun masyarakat di sekitar pondok pesantren. Baik, terima kasih kepada Sulis yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Terbentuknya koperasi pondok pesantren atau kopontren di seluruh pelosok tanah air apabila dilihat dari segi pembangunan umat Islam. Sesungguhnya suatu kegiatan yang mulia sebab kegiatan tersebut mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip bermuamalat dalam Islam. Selain itu, mekanisme kerja secara gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan yang telah diterapkan di pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai didukung oleh beberapa ustadz serta usia dari santri yang relatif masih muda, merupakan dasar untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh pondok pesantren dalam suatu wadah yang formal. Untuk itu, dalam kaitan memberdayakan ekonomi masyarakat akan wadah yang tepat dan sesuai dengan mekanisme kerja pondok pesantren adalah wadah koperasi yang lebih dikenal
dengan istilah Kopantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan dengan semua peserta didik atau santri, mondok dan berada dalam satu kampus, menyatu dengan lingkungan masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan bukan hanya terfokus pada ilmu-ilmu lain yang bersifat umum, termasuk ilmu tentang perkoperasian yang berorientasi pada usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Koperasi pesantren sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu wadah yang diharapkan dapat mengatur sistem keseimbangan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Koperasi merupakan bagian integral dalam perekonomian nasional, baik sebagai badan hukum maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pembangunan diarahkan agar semakin maju mandiri dan semakin berakar dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hal ini dapat dilihat lewat mekanisme kerja pada koperasi tersebut, dengan memberikan pelayanan pada anggotanya maupun pada masyarakat sekitarnya untuk mewujudkan usahanya. Potensi ini didukung oleh peran dan penampilan kiai sebagai pengasuh dan sekaligus sebagai pemilik pondok pesantren. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri ya barusan, kemudian Cynthia dan Sulis yang sudah mempresentasikan materi pemberdayaan ekonomi umat melalui Kopantren ya. Unit simpan pinjamnya tidak terlalu dibahas ya, tetapi walaupun demikian memang unit simpan pinjam syariah juga tidak jauh berbeda dengan Kopantren. Cuma untuk Kopantren apa yang tadi disampaikan, jadi posisi Kopantren itu ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan Kopantren. Kalau unit simpan pinjam syariah itu tidak harus selalu berada dalam wilayah Kopantren. Jadi dimanapun, tiap kecamatan, tiap desa itu boleh ada. Cuma apa yang disampaikannya barusan ini sebetulnya sama saja ya. Cuma perbedaannya tadi USP itu tidak harus selalu di lingkungan Kopantren. Sementara Kopantren pastinya berada di wilayah lingkungan Kopantren dan masyarakat sekitar ya. Jadi yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi pondok pesantren maupun USP adalah di lingkungan sekitar ya. Tadi sangat bagus bahwa program pemerintah maupun program sebagai hak asasi manusia juga bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi umat, pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi melalui program-program UMKM ya sudah begitu gamblang dijelaskan bahwa UMKM ini ada yang orientasinya internasional bisa ekspor produknya, ada yang orientasinya masih lokal, ada yang orientasinya nasional. Nah, tentu saja untuk mendongkrak dan meningkatkan kualitas UMKM selain tadi diklat dan lain sebagainya, mungkin diklat ini pemberdayaan ekonomi umatnya melalui birokrasi ya, bisa Pemda maupun perusahaan-perusahaan melalui program CSR-nya. Nah, tetapi untuk proses permodalan yang terutama di bidang UMKM yang kecil, ini Kopantren kemudian USP menjadi solusi terbaik. Kenapa? Mungkin saja UMKM yang sudah skalanya besar ya, itu nasional maupun internasional, mungkin mereka terlalu tanggung untuk pinjam ke koperasi pondok pesantren ya, ataupun
ke USP syariah ya, mungkin mereka sudah ke bank syariah ada, ya tidak masalah silahkan. Cuma pemberdayaan di sini kita ini jangan sampai umat ini UMKM yang skalanya kecil membutuhkan sektor permodalan. Kalau diklat, pelatihan, inovasi produk dan cara pemasaran kan bukan oleh USP ya, bukan oleh Kepontren, yaitu pihak-pihak lain seperti dinas koperasi, kemudian dinas UMKM dan lain sebagainya ya. Nah, kita dari sektor pembiayaan untuk support permodalan gitu ya. Nah, untuk yang besar memang betul itu sudah bisa ke perbankan, tetapi untuk tataran yang kecil, apalagi yang hanya 100.000 sampai 500.000 kan perbankan terlalu kecil ya untuk pengajuan seperti itu. Sementara banyak juga UMKM yang membutuhkan permodalan untuk support sektor ekonominya itu di hanya 1 juta ke bawah. Nah, sementara ke perbankan itu terlalu kecil karena untuk biaya survei, biaya notaris, provisi dan lain sebagainya, saya kira ini akan habis ya dengan itu juga. Nah, maka dari itu pastinya banyak para pelaku ekonomi yang mencari lembaga keuangan mana yang hanya membiayai untuk urusan kecil dan tidak lama. Nah, ini ditangkap juga prospek ini oleh para rentenir atau lintah darat yang menjajakan uang kecil. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka tadi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tadi yang disampaikan oleh Sulis ya tadi kalau nggak salah, atau oleh siapa tadi, Sri ya, itu menghendaki yang di akar rumput yang kecil itu tidak lari ke sana gitu, karena sifatnya bukan pemberdayaan kalau begitu, tetapi penyengsaraan ya, karena nanti akan terjerat dengan bunga-bunga yang luar biasa besar gitu, seperti itu. Nah, maka lahirlah unit simpan pinjam syariah gitu ya, untuk mensupport tadi wilayah-wilayah yang belum tercover dengan pembiayaan perbankan yang besar, yang 1 juta ke bawah itu kan sangat jarang ya. Maka muncullah Kepontren dan unit simpan pinjam gitu ya. Jadi tadi saya kira apa yang disampaikan oleh kelompok ini sudah bagus sekali, dan mudah-mudahan jika pun ada yang hal-hal yang harus didiskusikan, silakan dilanjut di WA Group. Nah, tentu saja kalau unit simpan pinjam syariah maupun Kepontren, selain itu pembiayaannya menyasar di akar rumput yang modal-modal kecil, dan ini yang akan menjadi solusi bagi para UMKM ataupun perekonomian umat ya, pola pelaksananya pun sudah sesuai syariah, sehingga akan menenteramkan baik di dunia maupun di akhirat nanti ya, terutama untuk umat agak masyarakat rakyat yang beragama Muslim ya, seperti itu. Baik, itu saja tambahannya, saya kira untuk hal-hal yang perlu didiskusikan nanti mari kita sampaikan bersama di melalui WA Group. Dan saya kira untuk kelompok 7 kepada rekan Cynthia, Puspita, kemudian Sri Juliani dan Sulis Gita Ramadhani untuk selanjutnya memandu ya, karena setiap pertanyaan harus dibahas ya, dan setiap yang bertanya kemudian hasil pembahasan dari kelompok 7 mendapatkan poin-poin untuk indikator pertama penguasaan bidang keilmuan, yang kedua ketepatan bernalar ya dalam menjawab, kemudian materi makalah dan presentasi ini jelas kemarin sudah saya nilai, kemudian keterampilan berbahasa juga seperti presentasi yang barusan disampaikan ini juga sangat bagus, dan 4 indikator ini menjadi nilai kualitatif yang per indikatornya tentu saja bobotnya berbeda ya. Penguasaan bidang keilmuan ini menjadi bobot yang paling besar ya, karena apalah artinya berbahasa bagus juga kalau apa yang dijawab tidak mengena ya, seperti itu, sehingga dalam materi ini penguasaan bidang keilmuan menjadi bobot yang paling besar, yang paling dicari ya. Keterampilan berbahasa menjadi bobot yang hanya 10%. Kenapa? Karena tema kita bukan tentang public speaking ya, jadi materi kita bukan tentang komunikasi. Kalau memang materi mata kuliah ini tentang komunikasi, bisa jadi keterampilan berbahasa menjadi bobot yang paling besar ya, itu sah-sah saja. Nah, yang jelas dari penilaian barusan kelompok ini juga luar biasa bagus ya, nilainya juga bagus, tinggal nanti
sesi diskusi saja ya. Saya selalu memantau di WA Group. Baik, itu saja barangkali mahasiswa dan mahasiswi manajemen A ini saya lihat aktif sekali dalam pertanyaan-pertanyaan di setiap presentasi, setiap kelompoknya. Minggu kemarin juga banyak. Saya tidak komentari, kenapa? Karena jawaban yang dijawab oleh setiap kelompok sudah mengena dengan setiap pertanyaan. Jadi saya membiarkan dalam arti memang sudah benar ya, gitu. Hanya memasukkan ke dalam nilai keaktifan saja. Termasuk juga kelompok-kelompok sebelumnya saya simak di WA Group ini banyak sekali yang berdiskusi di situ, banyak yang sekali yang bertanya, dan kelompok yang presentasi juga sudah menjawab dengan baik dan benar. Jadi saya kira tidak perlu ada tambahan apapun. Jadi kalau Anda menyimak tidak ada tambahan apapun, saya kira tidak perlu harus ada pelurusan kembali ya. Artinya apa yang dijawab oleh setiap kelompok sudah mengena dengan apa yang ditanyakan dari mahasiswa di luar kelompok yang presentasi. Dan saya kira juga kelompok 7 pastinya juga akan terjadi demikian, apalagi dari presentasi barusan juga sangat bagus, materinya juga mengena dengan tema pemberdayaan ekonomi rakyat melalui USP Syariah dan Kopontren. Cuma tadi USP Syariahnya saja ya yang tidak terlalu dibahas, jadi banyak di Kopontrennya. Tapi tidak apa-apa karena memang prinsipnya sama. Cuma bedanya Kopontren memang menyasar di wilayah pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Kalau USP tidak harus selalu ada pesantren, bisa di mana saja. Itu saja barangkali. Mohon maaf juga dari saya kalau ada kesalahan, kehilapan dan pemaparan materi yang kurang berkenan baik dalam tutur kata, sikap dan perilaku. Mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.